Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera kita semua dan nama budaya kita semua. Kami Pancasila, kami Indonesia. Ya, salam NKRI dan salam smart people ya. Selamat berjumpa kembali lagi di Ekspedisi Alam Lain. Kali ini masih bersama saya Yogi dan saya Gus Robin aja. Nanti yang lainnya ya. Lainnya. Oke. Kali ini kita akan membahas lanjutan kisah tentang cerita-cerita horor ya, rumah-rumah horor gitu ya, yang menjadi urban legend di Indonesia. Nah, kali ini yaitu tentang Rumah Pondok Indah yang beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu pernah menjadi trending rumah terangker di Indonesia gitulah ya. Sehingga dibuatkan beberapa judul filmnya, film layar lebar ya, film horor. Nah, adapun kisahnya sendiri ini seperti begini ya. Jadi kisahnya ini, Rumah Pondok Indah ini awal angkernya seperti apa ya. Kisahnya ini sekitar tahun 1980-an kabarnya. Satu keluarga beranggotakan 7 warga asing penghuni rumah ini dibunuh saat terjadi perampokan. Sejak tahun 2002, rumah ini kabarnya dihuni hantu. Cerita-cerita mistis banyak berseliweran tentang rumah ini. Di antaranya soal hilangnya tukang nasi goreng. Setelah ada yang memesan nasi goreng dari rumah ini, sampai-sampai ada 2 film yang terinspirasi dari cerita tentang rumah yang terletak di Jalan Metro kawasan Pondok Indah ini. Seperti yang saya bilang tadi, filmnya itu berjudul Rumah Pondok Indah pada tahun 2006 dan juga Rumah Angker Pondok Indah pada tahun 2013. Ya, melanjutkan cerita tentang si tukang nasi goreng ini, katanya setelah ada orang yang memesan dari rumah itu, dia masuk tapi tidak pernah kembali lagi. Warga setempat katanya kononnya menemukan gerobak nasi goreng yang masih ada, cuma tukangnya ini nggak ada, nggak pernah kembali katanya. Itu cerita yang paling terkenal ya dari Rumah Pondok Indah ini. Ya, kabarnya sekarang sih ya, saat ini yang terakhir kali itu rumahnya sudah dirobohkan ya. Sampai saat ini kalau saya lihat sih ya, lokasi tersebut masih rata dengan tanah. Masih banyak ilalang-ilalang gitu. Ya, rumput bergoyang yang di sana banyak. Nah, menurut Gus Robin ceritanya bagaimana? Apakah benar seperti itu ada perampokan? Terus ada tukang nasi goreng yang nggak pernah kembali? Ya, rawan dulu ya. Ya. Bukan penculikan, pembunuhan. Di rumah tersebut? Dulu mungkin. Tahun 1980-an ya, udah lama sekali itu. Tapi memang benar begitu. Pembunuhan di sana, satu keluarga itu dibunuh. Orang asing kah yang dijadikan korban? Semuanya orang asing. Sekitar berlima atau berenam. Perampoknya sendiri? Laki-laki semua. Yang merampok berapa jumlahnya? Berlima ke dalam, di luar 1. Yang mengawasi mungkin ya. Berarti ada 4 yang ke dalam, 1 di luar. Terus anggota keluarganya berapa? Ada wanita, ada laki-laki, ada anak kecil. 7 mungkin benar. 7 ya. Sama pembantu mungkin juga ya. Pembantu ya. Oke. Tadi dikatakan ada yang diculik. Apakah memang dibunuh semua di sana atau gimana? Kalau Gus Robin lihat di sana deh. Di sana. Lalu perampoknya sendiri melarikan diri atau saat ini diculik, diperkosa nggak sana, tapi dibunuh di sana. Oh, yang diperkosa ini istrinya? Ya, ada 2 rasanya itu. Sama anaknya. Waduh. Pembantunya juga mungkin. Sadis ya. Ini metodenya adalah menanyakan penunggu di sana ya. Ya, bisa dipercaya bisa tidak ya. Terus kalau dagang fried rice-nya, nasi goreng. Ya, nasi goreng. Fried rice. Ya, fried rice, nasi goreng ya. Itu gimana nasibnya? Mungkin dijadikan pembantu di sana ya. Hilang di sana. Bener tuh. Apakah itu hanya cerita buatan saja? Entar dulu saya kayaknya ada settingan deh di sini. Settingan tuh ya. Untuk membuat film deh. Oh gitu. Membuat hoax supaya filmnya ya, bagus ya. Mungkin begitu strategi marketing mungkin ya. Ya konyol juga sih itu. Bukan konyol ya, serem juga sih rasanya. Entah, kita jualan nasi goreng, kita ke rumah nggak pernah kembali. Ya pingin sekali saya di sana. Tapi pinjam gerobak ya, pinjam gerobak di sana, pinjam gerobak dagangnya. Mungkin disewa berapa. Nanti ada yang uka-uka ke dalam. Tapi harus artis-artis nih, artis-artis Indonesia di sana uka-uka.
Saya jualan nasi goreng, nanti kan dipesan dari ada orang yang lain nggak di sana yang duduk-duduk. Misalkan ada orang asing atau ada orang jin yang baru. Contohnya bertiga uka-uka. Kalau berempat jumlahnya yang pesen, yang minta mesennya berarti ada. Itu untuk membuktikan. Kalau nggak ada ya nggak. Paling terkadang bau amis di sana. Atau bau busuk. Mungkin kan karena binatang atau apa yang meninggal. Yang mati, binatang mati. Ya ini pun kejadiannya sudah lama sekali juga ya. Jiwanya sendiri gimana Gus Robin? Ya, kalau yang gentayangan pun paling jiwanya. Itu udah maksudnya jiwanya bagaimana? Gentayangan. Masih di sana. Tapi kalau rohnya enggak sih. Cuman kalau bersihin rumah itu ya ambil aja air dari masjid terus dicipratin di sana. Ya. Tambah juga air dari gereja kalau bisa. Air dari gereja boleh, tambah air dari masjid dicipratin. Karena kita kan mungkin dia itu agamanya mungkin Kristen gitu. Kalau uka-uka di sana kan ketahuan sekarang rumahnya udah nggak ada. Ya, udah rata dengan tanah juga. Udah. Kalau saya lihat terakhir tuh ada semak belukar gitu ya. Kalau bersihin ya gampang. Kalau bersihin ya bersih juga. Ya iya. Kalau nggak dibersihin ya kotor. Nah, gerobak nasi gorengnya masih di sana. Kan udah diambil Oh mungkin iya, sudah diambil ya. sama orang lain. Bukan pembuat filmnya yang gini, yang buat sandiwara, mungkin orang lain ceritanya biar viral aja gitu. Ceritanya ya, Ya di mungkin kan nyari kawasan itu ya gitu mungkin nyari follower atau nyari pengikut atau YouTuber itu biar terkenal gitu. Padahal Tapi gerobaknya itu kan yang naruh dan yang ngambil itulah miliknya. Siapa yang naruh dan siapa yang ngambil itulah pemiliknya. Benar, nggak hilang dia. Hilang sementara waktu. Nanti yang ngambil siapa yang ngambil gerobak itu udah pemiliknya. Tapi pada saat gedung ini bangunan ini masih ada gitu ya. Sempat ada kabar juga cerita tentang ada penghuni gaib di sana yang memanggil-manggil para dagang-dagang gitu. Ya, ada. Ada ya? Ada kejadian itu ya. Ada. Dan itu memang benar-benar nyata ya. Bahkan bukan di Rekayasa. lokasi itu gitu ya. Bukan. Di lokasi lain juga kadang-kadang ada cerita itu. Ya, ada cerita itu di Indonesia. Kadang-kadang ada yang beli bakso, tahu-tahu bukan manusia gitu. Atau beli sate bukan manusia. Bisa. Ketika energinya itu sama. Seperti kayak film Susana itu kan sering kan ada beli sate gitu Ya, kan. sial aja dagangnya. Tidak semua dagang sate dan dagang bakso itu terkena seperti itu. Dagang mie ayam kadang-kadang terkena kayak gitu. Tergantung sih kondisi dia itu energinya itu residual energinya itu Sepadan gitu. padan ya mungkin. Satu gelombang Satu gitu gelombang. ya. Jadinya masuk ke sana ya. Kondisi sial juga kepada waktu itu mungkin. Jadi jangan aneh-aneh lah gitu. Pokoknya dimanapun itu angker sih. Nah, itu dia sedikit cerita tentang urban legend Rumah Pondok Indah yang dulu sekali pernah viral dengan cerita kisah hantunya, kisah seramnya, di mana kisahnya itu tentang si nasi goreng ini yang nggak pernah kembali, tukang nasi gorengnya. Kasihan ya tukang nasi goreng nggak pernah kembali. Itu orang tuanya pasti nanyain gitu kemana. Oke, sekian aja yang kita kali ini. Jangan lupa di share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Kalau ada sesuatu hal yang teman-teman ingin kita bahas, silahkan komen di kolom komentar. Dan kunjungi juga media sosial kita. Hidupkan juga lonceng agar teman-teman tahu ada video baru tentang kita. Kami pamit undur diri. Saya Yogi. Saya Gus Robin OMG, Gus Robin BTS Loper, Gus Robin Army, Gus Robin Fanatic Lopers, Tabib Gus Robin. Banyak banget ya. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Sia.